Selamat datang di Pemikul Podcast. Openingnya selalu gitu. Selalu dadakan kayak sambal aja. Udah lama nih nggak podcast ya. Udah lama nih. Kita ada libur berapa hari ya? Berapa minggu ya? Kayak Aduh. satu hari. dua mingguan kali ya belum ngupload ya? Gak tahu kayaknya. Ya karena ada satu dan lain hal. Kebetulan kita kebetulan kita datang. Salah. Nggak salah. Kedatangan bintang tamu. Siapa dia? Boleh diperkenalkan dirinya? Ya, nama saya Wilson. bukan. Bener kan, Wilson? Enggak, gua host. Bintang tamu yang memperkenalkan. Oke. Sebelumnya thank you sudah invite. Iya. Dan kenalkan nama gua Yosia, bisa panggil gua Yodo. Kenapa? Karena Yosia Donald. Yodo. Donald. Emang anaknya Trump gitu. Amin punya kripto gua. Udah enggak usah kerja itu seumur hidup. Anaknya Trump kemarin ada berita. Apa? Rate-nya 100%. Iya itu. Ya iya bapaknya yang nyetir. Licik. Iya, bapaknya Kamu nyetir. siap ya saya. Oh, iya. Jadi Yodo. Jodoh. Kehidupan sehari-hari apa? Ngapain maksudnya? Kerja di Apa lagi? kerja di Jadi kecambah toge. Udah lama nggak podcast Udah nih. kayak kaku ya, kayak kanebo ya. pemanasan. Di bidang interior bergeraknya, sampingannya sama ini kita bertiga, Oh, iya. trading. Rating ya. Oh. Berarti udah lama interior. Cukup lama sih. Gua nyemplung dari semenjak masih kuliah. Oh, udah ngerjain. Bakatingku butuh. Oh. Jadi kuliah sambil kerja. Sekarang tuh sendiri atau interiornya ngikut orang atau gimana? Sendiri. Oh, sendiri dari, sekarang. dari Oh. waktu awal tuh 2013 kalau nggak salah. Buset. Udah berapa belas tahun? Oh, dari awal banget itu. Enggak sih. Ya, Iya hampir, semester hampir awal ya, ya, bener awal. semester awal kuliah, Iya, betul. Keren. Iya. Oh, Lu 2013 masih ngapain? SMA ya? Baru masuk. gua Oh, baru masuk Iya, baru masuk. Gua 2013 ngapain ya? Main League of Legends gua. Dan ternyata kita sekampus. Kampus semua. Cuman nggak pernah ada yang ketemu di kampus. Enggak ada. Lu Gua kan pernah- 17. Lu pernah ketemu gua nggak? Enggak ya, gua udah lulus ya. Udah lulus kayaknya. Lu lulus tahun berapa? 17 kan? Gua 2017 tuh cuma datang untuk yudisium dan graduation. Oh, enggak. Gua 2017-nya semester berapa? Semester ganjil apa kan? Iya, yang Kan gua Januari masuk itu apa sih, genap. Gua ganjil masuknya. Iya, gua datang itu. Oh iya, Iya. apalagi. Iya, Nggak dapet, apalagi. nggak ya kakak? Bukan Jadi nggak satu dapet, masuk, satu Iya, keluar. lulus. Pertukaran pelajar, teknik. Nggak keluar, baru lulus. belum. Oh iya, Iya. keluar ya, Sampai pelajar. sekarang juga belum lulus. Oke. Meluluskan diri lah. Oke. Oh, berarti Jadi sebenarnya semua yang di ruangan ini ya kecuali satu. wih. Wih, udah ada sound effect guys. Enggak tahu kedengeran enggak tuh? Ya, jadi kalau misalnya ada sound effect yang nggak jelas itu Yang dari Ini bawa institusi. iya. nanti harus disensor. Nanti sensor gue udah ngomong. Oh, berarti belum pernah kerja di agensi orang gitu? Magang paling, pas magang Oh, itu. pas magang di kampus. Enggak, magang di Jakarta. Satu company interior gitu juga sih. Ngomong-ngomong interior, gue punya teman di angkatan bawah lu artinya si Marcel Steven. 2013? Ya. Kayaknya sih kalau lihat muka mah Terus Kristen Hakim. Christine Hakim. Tua banget. Siapa lagi namanya? Sandy gitu. soalnya gue yang ngospek 2013. Bisa jadi tuh. Jadi kalau lihat muka sih harusnya hafal sih. Bisa jadi. Masih inget semua tuh. Cukup. Soalnya 2013 tuh salah satu angkatan paling asik sih, paling Iya. solid. Asik. Paling solid soalnya Paling puan. kita yang ngospek. Beda sih waktu itu emang gebrakan ospeknya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau waktu itu masih ingat nggak ngospekian apa? Kalau di FSRD sampai zaman gua tuh masih ada yang digesek ke pohon. Ntar dulu orang belum tentu ngerti gesek teh apa.
ada ininya kan, ada Ritual. gesek di FSR Ritual itu. gesek, ya. Jadi misalkan satu orang yang paling Kayak kartu debit tuh ya, kredit digesek. paling apa ya? Paling Caur. paling caurnya. Iya. Diangkat si kakinya satu orang satu, digesek ke pohon. Jadi, Kebayang lah. jadi itu kan Kaki. Iya. Iya. Soalnya uniknya tuh itu kan nggak deket kebun, nggak deket pantai, tapi tuh ada satu pohon kelapa menjulang kan Iya. cuman satu-satunya di area kampus kita. Di belah mana ya? Ada di depan gedung lamanya FSRD. Gue jarang main ke sana lagi. Tapi seenggaknya mungkin pernah parkir mobil di Harusnya situ nggak? sih, Nah, harusnya. itu tuh ada paling depan dekat ada pintu ya? masuk ya. Cuing, menjual. Disitulah ritual. Kalian pada tahu nggak sih ada ATM yang bisa ngambil 20.000 Hah? di situ? Enggak. Di sebelah mana? Daerah situ, yang tengah situ, yang kalau GWM. ya GWM, bukan GWM-nya lah. Kalau dari GWM mau ke gedung baru tuh belok kanan, yang mau keluar lagi. Oh, yang ATM-nya di pinggir gedung. Iya. Di pinggir gedung GWM. Oh iya. Itu bisa 20 orang. Bisa ngambil 20.000. Gue baru tahu sih. Iya, gue juga baru tahu. Gue baru tahu. Biasanya kalau nggak bayar uang kuliah, kalau nggak yang di ATM samping, di ATM dalam. Iya, kalau ATM. GWM. Iya. Itu baru tahu. Oh, pinggir itu bisa 20 orang. Ada. Terus zaman gua ada ini juga, ada kantin kejujuran Itu yang di. di GWM. Iya Sebelum masuk bener kok nggak kantin. salah ada. Yang sih. mana lu nggak jujur kan? Enggak dong. Jadi kalau Sangat gua tertebak. langsung ke situ. Sangat tertebak. Lu ngalamin nggak waktu food court jadi self service? Harus buang sampah sendiri, balikin pen lagi apa namanya? Nampan. Nampannya sendiri. Kebagian nggak? Oh iya, akhir-akhir ya. Akhir-akhir ya. Akhir-akhir ya ada, jadi ada tray-nya nanti harus taruh situ kan. Iya benar-benar ada. Enggak ada gua. Gue udah lupa Nggak. lagi. Oh, soalnya mainannya udah nggak di GWM dia. Terus di mana? Gedung baru. Enggak kan? Gedung kalau- baru Kalau kan, makan tetep di GWM. itu. Kok Enggak ada. nggak pernah balikin sendiri? jadi udah ada OB-nya lagi. Udah ada OB-nya lagi. Oh, enak. Sebuah kemunduran. Iya, padahal udah bagus banget ya. Iya dulu udah nggak gitu. Oh iya. Pas kita ada sempet dulu diambilin, terus tes setengah jalan akhirnya self Iya. service. Terus OB-nya tuh jadi kayak punah, nggak tahu dikemanain lah. Oh, jadi robot. Sekarang kemunduran ini. Tapi jadi ini nggak tahu di zaman kalian masih yang harus ke kasir dulu nggak sih bayarnya? Ya, Emang ada yang nggak harus ke kasir? Oh Iya. enggak, berarti emang dari dulu kan? Dari Ya. dulu sih. Sampai terakhir gua ada pameran lagi tuh yang di gedung baru, gua sempet datang lagi beberapa kali ke angkatan-angkatan bawah lagi apa namanya pameran, masih begitu, masih bayar Emang ke masih- situ. Ribet tapi jadi harus bolak-balik. Kadang ngantri juga. kayak food court pada Askal, biasanya pada ya. umumnya. Oh iya benar. Harus gitu. Gue pernah iseng sih, pernah nanya boleh nggak bayar sini aja lah gitu. Bukan ngincer apa-apanya, cuman Nyobain. iseng lu bisa nggak sih digituin gitu, digocek gitu. Bisa. Enggak lu? Enggak ya? Enggak. Enggak tahu mereka takut kenapa? Kayaknya kalau ketahuan ada penalti deh. Harusnya sih. Harusnya sih. Soalnya iya. kan udah ada tanda tangan segala macem ya. Cuman gue iseng aja gitu. Kadang gue tuh suka mencobai sistem gitu, kayak bisa nggak sih digocek ini, digocek itu gitu. Ini menarik sih orang-orang tipe kayak lu yang harus nyari, pengen nyari tahu celah-celah sistem. Soalnya gue tuh suka, gue dulu waktu itu gue belum tahu bahwa gue suka apa ya? Cewek. Ngulik sistem manajemen gue nggak tahu. Oh. Terus akhirnya waktu sebelum gue berusaha, gue kan sempat kerja dulu dan akhirnya gue jadi internal auditor juga, yang Oke. mana itu bukan ke keuangan tapi ke apa ya, risk management. Oh, oke. Jadi gue harus nyari celah di mana itu bisa terjadi fraud. Nah Bagus ternyata dari kuliah tuh gue udah suka gitu, kayak ini bisa diulik nggak gitu loh. Oke. Ini bisa dijailin, bukan dijailin apa ya, ngerti nggak sih kayak? Iya. Di tes. Iya Di di tes bypass. gitu loh, di bypass. Dia gue iseng tes aja gitu loh. Oh ternyata nggak bisa, oh ya udah gitu. Oke. Penasaran aja gitu. Bagus sih. Penasaran aja. Jadi kayak apa ya? Hacker yang topi putih ya disebutnya ya. Yang baik bukan yang hacker jahat. Tapi kan itu Anonymous. iya. Kan kadang suka ada yang hacker baik memang sengaja ngehack sistem Ngetes kayak ya? Google apa Oh, terus terus nanti ngasih dikasih tahu. tahu. Iya. Iya. Hacker baik itu nyari uang nggak sih? Iya. Mungkin itu, nah itu mungkin
jatuhnya kayak kerjaan gue waktu jadi internal auditor. Nah itu. Gue ngetes ini ada fraud nggak, sama gue dicobain. Oh gue dapet nih fraudnya, gue laporin. Ini bisa berpotensi kerugiannya sampai segini gitu. Gitu. Bagus. Kurang lebih mirip sih. Cuman itu kalau hacker sistem IT kali ya, sistem manajemen. Gue seru loh. Nggak ngerti IT. Tapi kalau yang kayak lu seru kan? Iseng-iseng aja gitu nyobain. Kalau misalnya di film-film kayak yang itu pembobol penjara, nyari celah sistem, itu kan sampai dibayar pemerintah untuk ngetes keamanan sebuah penjara kan. Asik juga bidangnya loh. Sebenarnya, nah cuman nggak asiknya dibenci. karena disangkanya nyari-nyari kesalahan. Ya emang nyari-nyari kesalahan sih, nyari-nyari celah kan gue, supaya orang nggak bisa memanfaatkan celah itu gitu loh. Jadi gue cari duluan. Ya akhirnya jadi dibenci sih. Padahal lu tuh tim internal, tapi gue ngerangkap. Jadi gue sebagai apa ya disebutnya, gue di bagian project belakang layar. Tapi gue juga sebagai internal auditor nih. Nah si project belakang layar ini suka berhubungan dengan bagian produksi, bagian sales, bagian apa gitu kan. Yang mana gue audit mereka juga. Jadi ketika gue berperan sebagai project, gue minta tolong ke mereka sebel sama gue gitu. Jadi agak bodoh sih. Agak bodoh, belah situnya sih agak bodoh ya. Agak sulit juga posisinya ya. Iya agak sulit. Mungkin di mata mereka jadi kayak double agent gitu. Iya. Jadi gue tuh ini lagi sebagai apa nih? Oke. Kadang gitu. Jadi kadang jadi dipersulit juga sih. Itu tahun berapa? 17 sampai 19. Lumayan lagi. Sebelum Covid. Banyak musuhnya 2 tahun. Lumayan 2 tahun. Oh, internal auditornya setahun sih. Internal auditornya setahun. Setahun atau setahun setengah gitu. Tapi cukup mendatangkan banyak musuh. Lumayan. I see. Jadi banyak yang menyebalkan. Ya, menarik juga. Biasanya yang gua tahu ya, biasanya yang kalau yang kayak gitu-gitu audit yang nyari celah segala macam, biasanya lebih ke perannya out resources, tapi yang ini kali ini mah internal ya. Nah, sebenarnya kalau waktu di tempat gua kerja itu jadi ada 3 bahkan auditnya. Audit yang memang dia manggil dari luar, audit dari grup atau holding atasnya, dan gua audit yang dari perusahaannya gitu loh. Excellent. Nah, gua tuh juga mengaudit vendor, jadi gua juga keluar. Ngecek vendor tuh sesuai nggak gitu-gitunya juga di ini. Keren cuy, 3 lapis audit. 3. Berarti perusahaan gede berarti. Gue nggak tahu ya termasuknya gede atau enggak, cuman kalau di bidangnya sih bisa dibilang nomor 1 di Indo ya. Oh itu gede. Gue juga mau ngomongin. Tapi dari skala manajerialnya nggak gede-gede amat gitu. Maksud gue kalau misalnya dibandingkan dengan grup perusahaan akunting Big Four gitu, jauh banget. Sistem manajemennya maksudnya mereka jauh lebih rapi segala macam. Ini jauh lebih skalanya lebih tradisional lah, tapi di bidangnya dia nomor 1 gitu. Jadi kalau mau dibilangin gede juga, ya di bidangnya sih gede, tapi di compare dengan bidang-bidang lain sih nggak gede gitu. Skala bidangnya gede, tapi mungkin perusahaannya nggak terlalu. Iya. Di bidangnya lah gitu. Kayak apa ya? Mungkin kayak misalnya ini perusahaan bakso besar misalnya, tapi ada lain perusahaan mobil gitu kan, maksudnya skala jenisnya juga beda. Gitu. Oke. Iya maksud, ya faktor menilai ini besar kecilnya tuh ya apa dulu gitu ya. Oke. Juga sih. Tapi terlepas gede kecilnya, gue pribadi sih salut dengan yang kayak tadi sistem audit 3 lapis kayak gitu. 3 lapis. It means serius gitu. Serius. Banyak orang yang nggak berani untuk seserius itu. Iya, jarang ada yang pakai audit malah kan. Nah, tapi setelah gue dari pekerjaan itu ya, terus kan akhirnya gue mencoba untuk berusaha sendiri, dan ada juga waktu itu skalanya gue membantu si Babeh Ayahanda gitu. Asik. Gue tanpa nge-audit pun gue tahu oh ini ada bocor nih. Nah, tapi nggak bisa gue terapkan juga loh ternyata. Maksudnya oh ini tuh bakal potensi kebocoran gede gitu. Gak bisa juga karena skalanya beda. Kalau misalnya perusahaan besar, di situ ada kebocoran, kita tuh berani untuk mengeluarkan duit tambahan untuk menutupi kebocoran itu, karena
duit tambahan yang kita keluarkan dengan kebocoran Resiko. yang ininya ini jauh lebih kecil dan lebih worth it gitu. Oke. Nah sedangkan kalau misalnya usaha keluarga nggak worth it, kadang tambalannya kadang lebih mahal gitu loh. I see. Gitu. Jadi nggak susah diaplikasikan ke semua kaliber juga. Nggak gitu. bisa dipukul rata Iya, juga nggak bisa gitu pukul ya. rata juga. Oke. Tapi nice to know lah, maksudnya terendus nih ini tuh ada bocor pasti lah, belum Oke. diperiksa juga. Itunya nice to know sih. Seenggaknya udah nyiapin diri lah ya, ekspektasi nih, biar nggak kaget belakangan. Kalau di interior bisa ada kebocoran apa nggak sih, Pak? Kebocorannya tuh maksudnya yang tadi ada kerugian atau ada penyelundupan atau gimana nih definisi? Gue sejujurnya nggak terlalu kebayang kalau di dunia pekerjaan interior bisa ada fraud apa. Bahan kali. Itu salah satunya. Tapi interior kan yang bagian gambarnya nggak sih? Eksekusinya bagian mandor. Nggak juga. Oh, nggak juga. Jadi gue sebagai desainer nih, gue harus mengerti semua. Kalau enggak, kita tahu ya bangsa ini itu akar kejahatannya tuh dari bawah sampai atas gitu. Nah, susahnya di Indonesia tuh karena daya belinya segala macam. Ini kita ngomongin Bandung aja dulu ya. Bandung tuh daya belinya memang masih apa disebutnya? Biasa disebutnya apa ya? Yang kaum mendang-mending gitu. Oh iya. Masih bisa tergolong di situ gitu. Sangat selektif sih Bandung. Iya. Nah, dengan begitu kalau misalkan pakai tukang yang certificate gitu ya, itu harga nggak akan masuk kebanyakan. Jadi kebanyakan tuh tukang yang uncertificate tapi ikut diajarin bertahun-tahun, tukang senior ngajarin ke junior gitu kan. Biasanya gitu ya. Jadinya kan tidak ada standarisasi yang oke. Di situ aja udah banyak celah kesalahan. Bisa dari maksudnya nanti pas lagi eksekusi kalau tukang senior sama junior ngerjain bisa beda quality. Udah gitu kejujuran, wah susah banget. Ya ini jangan nyebutin suku ya. Tapi ya kita tahu mungkinnya beberapa ya. Ada beberapa tipe tukang tuh yang sangat sulit untuk kita berharap mereka jujur. Susah banget. Jujurnya tuh waktu kerja atau semua. Soal kerja, soal waktu, soal belanja. Itu teh kalau kita lengah sedikit udah pasti dimainin gitu. Jadi bener-bener kita teh harus bener seperti yang pengalaman Wilson. Sebisa mungkin kita jangan buka celah, kita tahu celahnya, kita tahu tipe-tipe tukang seperti apa, so kita kontrol terus dari harga apa segala macem. Jangan mudah percayain sok ke yang kenalan kamu aja tuh gimana nih gitu. Wah, terus juga ada tipe-tipe tukang yang kalau dia lagi habis gajian nih, banyak duit kan, dalam tanda kutip ya di perspektif mereka. Happy. Iya, malas kerja, hilang lah apa segala macam. Begitu nggak ada baru muncul lagi. Jadi wah so many factor yang bikin bidang ini baik kontraktor sih sekarang udah banyak yang certificated ya. Tapi kalau misalkan yang masih dalam skala yang lebih kecil lah, tuh faktornya cukup banyak sih. Belum ada vendor yang bohong, itu juga suka ada kan. Ada yang oh ya siap cepet bisa cepet pepet kesel desain udah begini nih beda yang dia utamain yang penting beres yang penting cepet itu ngeselin. Kalau gitu gimana tuh? Nah gue pernah ngalamin yang kayak gitu tuh si vendornya yang bawa adalah klien gue, jadi gue cuma sebatas desainer, jadi ya nggak tahu ya, susah jadinya kan. Ya maksudnya jadi ini desain begini pas lagi eksekusi jadi beda karena dia mengutamakan cepatnya dia di mata si klien. Gue ngomel-ngomel juga ada gimana tuh. Kliennya tapi nggak apa-apa. Nah kebetulan waktu itu dia bilang ya udahlah. Tapi teh sebagai kita yang punya vision, kita yang udah tahu ini teh harusnya hal simpel yang harusnya perfect gitu.
Embreu, kebayang gak sih silen, belepotan gitu segala macem. Ya itu nyebelin banget sih. Detail-detailnya nyebelin sih. Itu mau jadi portofolio juga Nah, itu. Kalau udah di titik itu kok mau jadiin portofolio teh. Iya, jadi malas ya. Masalahnya nanti desainernya siapa? Ada yang nggak akan ditanya kan? Iya. Tukangnya siapa? Desainernya siapa? Siapa tukang? Gitu. Oh iya benar juga ya, yang ditanya desainer. Situ, terus ada lagi kadang ini awal-awal tuh gue terjun di bidang interior tuh gue selalu berusaha mengiyakan semua yang diharapkan oleh klien itu gawat. Jadi sekarang gue beda. Setelah lama akhirnya gue punya rules. Begitu klien menceritakan kebutuhannya, yang pertama gue tanya tuh ini pengen beres kapan, pengen bisa udah fungsional kapan. Kedua, kalau boleh tahu sedia budget berapa. Soalnya biar dari awal nih sama-sama pepahitan lah istilahnya ya. Ini realistis nggak? Kalau ternyata gue bilang nggak realistis, misalkan dia masih mau bilang gimana caranya biar tetap bisa dia realisasiin, ya gue bilang nanti adjust speknya lah, apanya segala macam, tapi dari awal pepahitan. Kalau emang ternyata nggak make sense, dulu mau gue ngotot, pokoknya gue harus gimana, iya jilat, gimana segala macam biar tembus nih. Sekarang mah realistis aja. Aduh, om tante kok Ci kalau ini nggak masuk, mungkin kalau ke orang lain mungkin ada, atau enggak saya punya teman boleh coba, tapi kalau saya ini nggak masuk mah mohon maaf kayaknya nggak bisa gitu. Saya udah pernah nih maksain gelo sorangan, boncos sendiri. boncos lagi, udah bukan cuma stres doang ya, boncos. boncos. Jadi ya sekarang mau realistis aja sih. Sama tuh gue juga kan ada IO untuk team building gitu kan. Nah terus kadang seringkali yang menjadi dilema gua adalah ketika kliennya nanya budgetnya berapa. Meanwhile kalau misalnya kayak interior aja, ada klien kucuk-kucuk kalau datang, bro, gue mau bikin interior nih, budget berapa? Ya kan sebenarnya tergantung lu maunya gimana kan. Gue juga bingung gitu loh, lu mau acaranya berapa lama? Apa paling gue cuma bisa tanya itu acara berapa lama, peserta berapa banyak. Tapi skalanya mau yang seperti apa kan beda-beda gitu. Benar. Nah, hasil gue juga suka nanya kalau boleh tahu budgetnya berapa biar gue bisa sesuaikan. Tapi somehow kalau di gue mereka tuh sangat enggan untuk nyebutin budget loh. Oke. Jadi kan gue juga bingung sendiri ya. Gue bingung sendiri gitu loh. Sulit sih. Nah tapi hasil sih gue ngakalinnya jadi gini. Ya lu kalau nggak mau nyebut budget gue kasih yang bagus aja maksudnya. Tapi prakteknya sering kali itu over budget mereka. Ya, setelah dari itu gue baru reduce sunat sana sunat sini sunat sini gitu. Tapi kan jauh lebih enak kalau misalnya dari awal dia udah ngomong budgetnya kan. Benar. Jadi gue oke, gambarannya segini. Oh mungkin kaliber acaranya di sini cocoknya gitu loh. Bingung gue kayak gitu. Di foto juga pernah tau. Gue pernah ketipu. Gimana? Sampai ketipu lagi? Iya, Kenapa? sampai ketipu. Mau fotonya di mana, mau kayak gimana? Dia paling kayak gini. Daerah mana? Sekitaran Bandung. Oh berarti keliling-keliling ya. Ke Lembang ini. Ke Lembang terus ke jauh lagi ke hampir ke Subang. Aduh. Gitu. Udah gitu, udah gua kasih filenya nggak dibayar lagi. Wah. Gelo bisa sih. Nggak DP dulu. DP kecil, DP berapa puluh persen doang, nggak yang setengah gitu. Ya, gua tahu rasanya itu. Nah kalau gue kalau karena pernah kayak gitu, jadi gue ngasih file kecil dulu yang burem. Oke. Ini udah oke, bayar dulu, nanti gue kasih yang bagusnya gitu. Oh bisa digituin. Bisa digituin. Benar. Kalau nggak gue kasih watermark gede aja sekalian. Iya benar. Benar sih gue juga pernah. Kalau watermark itu ini ya. Di fotonya belum bayar. Bagus juga loh. Jadi kalau mau dipajang ya malu. Bener juga ya. Belum bayar. Tapi sekarang udah ada yang bisa hapus watermark kan? Oh iya. Apalagi ada AI lagi sekarang. Iya. Aduh, ya bener juga. Kalau AI di dunia interior apa? Iya benar. Ngaruh. Jujur li gue belum begitu banyak explore, tapi gue pengen explore karena sangat banyak membantu sih dari yang jadi sekarang gue masih banyak riset tapi belum bener-bener cobain. But so far begitu yang gue pelajari sangat banyak membantu karena contohnya kalau company interior nggak yang kompleks banget kan belum tentu ada tim grafis ya. Yeah. Sometimes
ya kesulitan. Gue juga baru tahu sekarang gue ada kenalan grafis sekarang. Itu saya udah megang. Enggak, kan grafis malu kan? Enggak, gue udah nggak mau nyentuh grafis. Oh oke. Nah, oke, nanti kita ngobrol belakang. Oke. Nah, itu tuh AI membantu sih. Ada kalanya yang Jadi grafis nanti nggak perlu kan? Bisa pakai AI kan? kayak gitu-gitu membantu. Terus dalam hal apalagi riset spek cukup membantu karena waktu terbatas. Kita browsing keyword aja kan terbatas kan. Kalau misalkan pakai search engine kan. AI help a lot sih. Bahkan soalnya yang gua tahu, even pendeta pun udah pakai AI. Iya. Oh, gue baru tahu yang ini mah. Pendeta pun udah pakai AI. Jadi gue agak lupa. Kalau nggak salah, jadi dia cuman masukin poin-poinnya aja ya kalau. Tuh. Oh, dia. Masukin poin-poinnya. Ngamuk. Gitu. Atau apa yang harus diomongin? Iya kalau nggak salah. Jadi ya gitulah. Poin-poinnya apa? Nanti baru keluar mungkin ditambahin referensi tapi jadi nggak copy paste mentah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Katanya sih gitu katanya. Nanti setelah ini ini lagi jadi mempercepat prosesnya lah. Oke. Gitu, Keren juga ya pendeta pakai AI. Katanya sih begitu. Kan kalau dulu tuh yang gua tahu pendeta tuh nggak banyak duit, tau gak sih? Dulu ya, zaman dulu banget. Kayak sekarang Tergantung kayaknya ya. AI-nya premium nggak gitu ya? Oh, bisa. apa? Suara mongas kan? Iya. Wih. Impostor. Sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau untuk sekedar research pakai AI ya. Iya. Yang menjadi salah adalah gue ngelihat kayak ada anak-anak yang lebih muda dari kita nih sekarang pakai AI itu beneran kayak cuma sekedar search engine, jadi nggak mikirin ya dulu copy paste lah, tapi teh nggak research lebih lanjut lagi. Ya amit-amit ya kalau dalam hal rohani gitu juga ya gawat juga sih. Gue lebih mikirnya gini sih, lagi tadi nyari bahan pakai ChatGPT misalnya buat pendeta, tapi ternyata debat sama ChatGPT jadi ateis tuh. Lucu juga ya pendeta. Wait. Karena ada yang ngajak ngobrol ChatGPT, kayak gue juga suka ngajak ngobrol ChatGPT. Kayak pakai SimSimi gitu. Ya misal kayak gue pernah sempet nanya-nanya kayak kalau misalkan semua orang di muka bumi ini loncat bersamaan tuh kayak gimana? Gue ngajak ngobrol, terus kalau misalkan gini gimana? Gue panjangin kayak gitu-gitu. Menarik sih. Kayak jadi kayak SimSimi. Pernah main SimSimi? Iya, pernah. Lu juga pernah SimSimi? Kita ngajarin. Oh, oke. Kan itu tuh nanti jadi ngikutin si otak kita kan? Iya. Yang kita tanyain. Iya mereka sih. jadi ngerti. Seru loh. Cobain aja. Boleh juga. Tapi yang gue tahu ini kalau pakai AI, kalau kita minta dan ngomongnya dengan bahasa yang kasar, mereka akan cenderung memberikan data yang lebih akurat. Oh gitu. Gue sedang mempraktekkan itu sekarang. No bullshit, no basa-basi gitu. Tanda seru asli. Lebih compact, lebih to the point. Apa adanya, nggak yang bagus, nggak gitu-gitu. Harus pepet tidak sesuai. Oke. Tapi bayangkan kalau misalnya AI akhirnya berkembang akhirnya menjadi entitas tersendiri. Ultron. Iya. Orang-orang seperti kita lah yang akan diincar. Iya sih, gue sempat mikir gitu loh. Gue sempat mikir, nih gue kayak begini, kalau misalkan sampai si ini bisa menjadi sebuah identitas kayak gitu, wah gue di blacklist kayaknya. Kayaknya kita yang bakal dihajar pertama kali, anjir. Pundung. Lu yang jahatin gue dulu ya kata dia. No bullshit. Iya. Iya juga. Baru tahu deh. Apa yang mana? Baru tahu ya? Tadi yang pakai. Siapa ya yang waktu itu yang bikin konten bahas kayak gitu? Lu juga ngelihat sempet? Gua tuh ngelihatnya kayak di akun fakta gitu loh. Wah, gua di real siapa gitu, gua lupa. Gua akun anaknya 9gag. Oh. Apa 8 fact gitu? Wancak. 8 fact kalau nggak salah. I see. Katanya gitu. Yang mana so far sih iya sih, iya. Akurat sih. Cuman ya takut jadi korbannya Terminator aja. Nah, kalau bisa ketawa artinya pernah nonton zaman-zamannya. Iya. Sekarang coba, Mike. Kalau pernah nonton Terminator nggak?
Siapa yang main? Sok anak. Artisnya tahu namanya siapa? Arnold. Sanitizer. Suasana seger. Umur aja. Ini segenerasi. Genzi. Waduh. Gawat langsung ketahuan. Terminator tuh tahun 90-an kan awalnya? Iya saya. Gak tahu deh. Cuman 98 kayaknya. pas gua nonton lagi ya, asli resolusinya burik, Iya, berarti udah gambarnya lama. jelek banget. Tapi untuk tahun itu bagus anjir. Iya, waktu itunya bagus. Bagus. Waktu sekarangnya parah banget sih. Asli. Dan yang sampai sekarang masih bagus tuh kalau kalian nonton ini Toy Story 1 tuh masih bagus tau. Oke. Lu nonton lagi deh. Masih oke lah. Lu kayak gitu kita lagi kayak di acara ceriwis gitu. Iya bener. Ceriwis lagi segenerasi lagi ya. Tahu lo acara TV serius. Oh, oke. Si ini Indra Bekti sama siapa namanya? Indra Kens. Bukan. Indra Bakti Berapa? sama Aduh, siapa ya namanya dulu? Indi Baren. Ini Baren. Kan Ceriwis teh apa singkatannya teh kalau nggak salah namanya mereka berdua deh. Cerita Mistis. enggak. Premis itu. Ya ini CR-nya cerita, cerinya kan cerita. With Iya gitu. iya nggak sih? Indi dan Indra kalau nggak Iya kok nggak Gitu salah. kan. Oh, gitu? Pokoknya Iya, iya. ceriwis singkatan dari itu cerita bla 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 gitu. Terus mereka masih temenan lagi. Dulu belum ada zaman belum Netflix belum apa, kita nggak ada pilihan selain nonton TV sih. Iya, ekstravaganza sih. Makanya kita masih nonton kan. Iya. Sekarang sih. Extravaganza benar. Gue kayaknya kalau punya anak gue suruh main petak umpet lah. Kenapa? Kasih gadget. Oh, Bahaya bro. Betul. Gadget. Rata-rata ya anak-anak sekarang yang dikasih gadget pada aku pengen gay gitu tau nggak? Oh, Wait. gua lupa udah pernah ngomong belum ya di podcast ini. Cuman waktu itu gua punya teman. Si teman gue ini punya pacar. oke. Pacarnya teman gue ini adalah guru TK. Oke. Di salah satu TK yang cukup mewah lah di Jabodetabek. Oh. Nah, terus suatu hari ya biasalah anak-anak mari kita berdoa gitu ya. Terus ada satu yang nggak mau. Anak TK, kamu kenapa nggak mau berdoa? Saya agnostik. Waduh. TK cuy. TK Saya namanya agnostik. Coki Pardede. TK saya agnostik katanya. Coki Pardede agnostik atau ateis? Agnostik. Agnostik ya. Oh, oke. Saya agnostik katanya. Terus Ngeri banget. TK cuy. apa ya? Kenapa kamu bisa agnostik? Jawab apa-apa. Kamu tahu dari mana? Dari akun TikTok. Nah itu bahaya makanya. Itu tuh satu, kalau nggak salah gue pernah dengar beberapa cerita lagi tapi gue udah agak lupa lah. Oke. Yang itu yang lumayan gong lah, anak TK ngomong agnostik, gila. Kita dulu TK main tanah ya, Dun. Gua dulu TK main salto-saltoan Subasa. Jatuh-jatuhan di tanah. Lu tahu cing-cingan yang pakai genteng nggak? Oh, yang genteng pecah. Yang genteng pecah? Iya. Maling genteng dulu gua. Terus pecahin. Andai, gue belum pernah maling gentengnya. Tinggal dicabut. Genteng siapa? Genteng tetangga lah. Genteng sendiri. Beneran dari gentengnya? Iya. Mampus bocor dong. Enggak yang tengah, yang bawah kan ada yang sampai sini kan. Ini tembok nih ada yang sampai sini kan. Cabutin aja satu. Udah gila. Tembok lu, pakai genteng lu. Tinggi. Gokil. Udah gila ya. Dulu gitu. Ya tapi cerita-cerita isengnya dia tuh Menarik ya? gila semua sih. Boleh lah, gue pengen tahu. Kalau lu gua ada tahu nggak satu. yang di Dulu. Apa yang Kenapa? dia mewarnai satu air keran satu sekolah Iya. Diwarnain. dengan cara dia masukin pewarna ke torennya. Ungu semua itu. Jadi maksudnya air satu sekolah atau kerannya? Air satu sekolah. Semua kerannya warna ungu Keran. Posisi gua lagi pipis gak cewek. Tuh. karena dia gila. Hah? Satu sekolah kalian dulu? Iya. Ke sekolah. Oh. Asik. Terus nggak dikeluarin dari sekolah? Enggak. Langsung SP2. Gue kelas 10. SP3 langsung Kelas dikeluarin. berapa? Kelas 10 baru masuk SMA. Wah. Dia belum ada satu semester kok. Iya. Baru semester Sakit jiwa aja. Ntar, Dia gila-gila semua ya. gue juga pernah nakal sih zaman SMA juga ya. Tapi nggak se-ekstrim ini kan. Nah, ekstrim definisi tiap orang beda ya, nanti iya, lah cerita. iya. Tapi yang gue pengen penasaran, apa motivasi di balik itu? Jadi gini. Oke. Waktu
Dulu tuh kelas 10 pelajaran kimia, gua tuh nggak bawa jas lab. Oke. Terus dihukum lah gua, disuruh agak minggir sini paling pojok. Terus di lab kan banyak kayak kabinet gitu kan. Terus ada satu bubuk warna ungu, gua masukin dikit ke keran, gua mainin ke keran tuh. Ungu terus, sebubuk gini doang. Seserata rokok lah, ungu terus. Gua ambil lah satu, masukin kresek. Segini nih, segede gini. Tolol. Wah ini kayaknya seru nih masukin torrent gue pikir gitu kan. Tadinya cuma 1/4, masukin 1/4. Gue ke bawah aja, masih di bawah. Kok nggak ungu-ungu ya? Akhirnya ke atas lagi tuh, gue masukin semua. Masukin semua, baru juga turun langsung, itu air langsung ungu. Air ungu kan. Terus kita keketawaan, akhirnya diskors. Nggak cuma sendiri. Bertiga awalnya, sisanya berdua. Oke. Gue naik lagi. Kayak gitulah. Tapi sekarang tahu itu kimia Ya, apa? itu tuh apa? Itu buat obat panu. Oh, untung sih. Bagus sebenarnya. Bagus. Bagus. Menghilangkan orang-orang panuan. Bagus sebenarnya. Cebok, anjir. Ya kan pas panuan harusnya, dicebok harusnya. Iya. Tapi untungnya obat panu. Serius. Yo wis. Oh, dulu gitu ya? Yel-yelnya ya? Enggak, ceriwis yo wis. Iya. Gak usah, nanti aja lama. Boleh. Tapi untungnya itu sih, soalnya gue Obat mikir, panu. aduh kimia apa itu nih yang ungu? Gawat kan? Bayangin kalau misalkan asam sulfat gitu, ada yang cuci muka, wow. Fantastic baby. Lu kalau Iya, pernah fantastik. ke atas ya, yang kalau misalkan tempat ibadah ke atas kan WC. Ada ke atas lagi, tau nggak yang tangga besi? Iya, tahu. Jadi digerbangin kan? Iya. Nah itu gara-gara gua Oh, satu sekolah dulu, satu enggak, alma gua- mater. ke gereja. Di sekolahnya dia adalah gerejanya gua. Oke. Jadi ada CCTV gitu. Tapi kalau gue ya someday, karena kita udah pernah jadi anak-anak SMA ya. Gue kalau jadi kepala sekolah anak SMA, gue akan memperketat seketat itu sih. Soalnya emang terutama cowok-cowok SMA tuh emang lagi explore ya. Gue malah enggak loh. Lah itu Enggak, gue malah nggak apa-apa kayak gitu. Oh. Mending lu nakal di sekolah, gue didik daripada nakal di luar. Bukannya apa-apa, itu ngeluarin biaya ke sekolah aja. Ya itu nguras, kayaknya katanya 6 kali deh dikuras. Iya, itu pasti teh ya kan duit. semua pipa tuh. Masa itu Jadi duit aja. dari institusi sebuah pendidikan jadi pabrik obat panu mendadak, gue yakin. Pabrik Semua obat panu aja. terus sebenarnya tinggal masukin botol jualin jadi sih ya. Iya sih benernya. Wow, berapa ribu botol itu? Harusnya lumayan ya. Jadi Iya. sebenarnya lu tuh entrepreneur sejak dini. Nah, Baru dulu gue gondrong lagi, gue ngerasa Yesus. mengubah air. Mengubah air, bukan jadi wine, jadi obat panu. Jangan-jangan itu bisa masukin botol cap orang tua tuh. Tinggal tambah alkohol ya. Yo man. Aduh, ya Gue Allah. pernah ini, ada tukang mainan tau nggak yang di gerobakan. Iya. Terus ada, kalian tahu kuartet kan pasti? Iya. Oh iya ya udah lama. Nah, kuartet. Gue zaman SD Seru dulu aja, kuartet. kuartet kan? Kalian tahu kuartet? Enggak akan tahu pasti. Kartu kuartet? Tajos Seru mesti tahu sih ya. Tajos. Tajus tuh. Wah kuartet tuh sih harus main lagi ya. nanti. Kuartet seru sih ya? Serius. Nebak-nebak kan? Malah menurut gua ya, sekarang gua kalau misalnya ada orang bawa Uno gua males loh. Tapi kalau kuartet gua bakal Main semangat pasti. Pasti main. Karena seru, Seru loh. main gamesnya kan. Iya. Dibandingkan Uno menurut gua sih. Gue sama teman-teman gue lagi nggak ada uang tuh. Padahal kuartet cuma 2.000-an waktu itu. Yang cuma kecil pakai karton doang di print. Nah, Wah ada tukang mainan lagi ke WC. Colong lah. colong satu aja, ambil lumayan. Pas mau nyolong si emangnya keluar. Keambil seplastik. Lari. Si Mangnya tahu. 40 pak itu kuartet semua. Andai. Si Mangnya tahu. Enggak tahu. Gue kira tuh si Mangnya ngeliat iya gitu. gua kira dikejar aja. Panik dulu, cabut lari. Terus Oh, terus gimana? Ya udah kabur. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Wow. anjir ya. Kenapa nggak lu jual lagi? Enggak bagi-bagi yang ikut nyolong, sisanya jual. Oh, Wah, jadi duit. jiwa entrepreneur ya. Walaupun belum terarah. Itu kayaknya gue masih kelas 1 SD deh kayaknya. Wah, SD. Kriminal sejak dini. Gokil. Lo kenakalan SMA apa? Nggak, gue nggak nakal loh, sumpah. Oh iya? Gue emang nggak nakal. Gue mulai
melakukan yang aneh-aneh kayaknya kuliah juga enggak loh. Kuliah enggak? Enggak Gue kuliah makin liar. Gue SMA kayaknya. Gue mentok kayaknya paling nakal yang pernah gue inget ya. Cuma gue kan dulu ngekos tuh. Terus apa zaman kuliah ini teh? Zaman kuliah. Di daerah mana lu ngekosnya? Gue juga ngekos di Bagjar. Dip ya. Oke. Nah, terus kan itu ada lantai 3 tuh. Oke. Terus ada balkon. Senakal-nakalnya gue cuman manjat dari kamar gue pindah ke balkon orang lain, gue ngoprek-ngoprek kamarnya orang lain. Itu bisa juga. itu bisa dipenjarakan sih. Masalahnya lu udah umur kuliah. Oh iya sih. Tapi nggak ada yang gue colong, nggak ada yang gue apa sih. Gue penasaran doang. Cuma nggak tahu waktu itu. Bosan ngapain ke balkon. Yang mana itu sebenarnya berjarak lumayan loh. Maksudnya kalau gue jatuh tuh itu dari lantai 3. Jadi modal nekatnya teh niat gitu ya. Gue kayak harus loncat dari ini nih tegalan. Berapa tegalan? 3. Ini kan 1,5 lah. lumayan 1,5 meteran. 1,5 dengan balkonnya tuh ada tembok. Jadi gue nggak ada ancang-ancang. Jadi gue harus dari balkon ke balkon, tembok ke tembok gitu. Kayaknya lu harus join komunitas parkour. Gue seneng sih. Cocok. Jadi ya gitulah, gue dari misalnya dari sini gue harus masuk gitu. Ya itu kan membutuhkan nekat yang sangat luar biasa ya. Mana pulangnya harus gitu lagi. Betul. Cuma hanya untuk penasaran kamar sebelah ada apa gitu doang anjir. Cowok kalau gabut dipikir-pikir bahaya ya. Gawat. Makanya cowok lebih cepat mati kan. Iya. Iya. Lu apa nakalnya? Katanya tadi ekstrim, ada sebut ekstrim. SMA. Ya Mencabuli guru ya? Enggak. Gawat cuy. Enggak. Pak Joko. Yang gue bisa geli gitu. Gue sih pernah sempet kena SP1 kok nggak salah gara-gara telat udah 6 kali nih. Pas telat yang udah ke 6 kali ini biasanya dapat peringatan disuruh pulang. Lu malas gak sih datang? Udah tahu bakal dimasukin ke buku siswa, dimarah-marahin terus disuruh pulang lagi kan. Udah ya saya pas udah sampai depan gerbang, udah gue pulang lagi. Pas gue pulang, nyokap gue nelpon sekolah. Bu, tolong dong ngertiin anak saya gini-gini rumahnya jauh. Mimpi lagi, jangan sakit perut gitu. Oh, anaknya sakit perut. Jadi udah memohon-mohon biar dia mengerti karena telat. Berubah haluan alasannya untuk diubah jadi sakit perut. Itu awal. Nah yang paling ekstrimnya sih ini. Lu tadi kimia kan? Tapi bukan gara-gara kesal sama gurunya. Emang karena otak cowok SMA teh lagi rada konslet. Asam sulfat sama HCl sama H2SO4. Kita tahu kan itu korosif kan. Dengan briliannya, gue mikir, wow seru kalau dicampur nih meledak. Lagi pas udah mau pulang lagi itu tuh kelas terakhir sih di laboratorium kimia gua dan ada satu teman gue yang inisialnya P. Gue juga gak ngerti kenapa dia ikut-ikutan lagi. Bukan ikut-ikutan. Kenapa dia setuju dengan pemikiran gue yang kayak gitu. Bro, ini H2SO4 sama HCl. Campur kayaknya seru kata dia. Lu ada botol plastik gak? Ada. Minum sampai habis, minum. Sampai habis nih. Dimasukin. Itu bener-bener. Gue juga gak ngerti lagi kenapa gak ketahuan. Dimasukin. Bolong plastiknya? Belum. Masukin, kocok. Bubar, begitu pas bubar ke depan gedung, kita kocok lagi, taruh tengah lapang olahraga. Tutup telinga, kita berapar gitu kan. Nggak meledak cuy. Akhirnya ya udahlah, kayaknya mah gagal lah. Mungkin tidak semua kimia yang ekstrim itu akan dicampur akan meledak. Kita ambil. Panas botolnya. Wah panas cuy. Kita tuang ke batu. Wah itu trotoar dalam sekolah. Hancur dong kan itu asem banget kan. Kuning. Mulai berasap. Pas lagi begitu gurunya keluar. Mampus. Oh gitu tutupin. Ya itu sebenarnya kalau ketangkep. Ya kita bisa kena SPD 2 sih. Soalnya kan bahaya ya itu ya. H2SO4 sama HCl kan asem banget kan. Itu salah satu yang ternakal sih menurut gua sih. Terus akhirnya si trotoar itu ketahuan ada bolong gitu,
apa? Itunya rusak. Sampai hari ini enggak. Oh, sampai enggak? Sampai hari ini enggak. Karena Sampai hari ini mungkin enggak. disangkanya hujan aja kali. Hujan apa? Enggak, Bro. Lagi siang bolong terang cerah itu mah. Hujan apa itu sampai koreng-koreng gitu? Hancur batunya. Iya, maksudnya nggak sampai bolong banget tapi ya korosif kan. Cuman kita tutupin. Ya itulah. Untungnya nggak meledak sih. Nah, iya. Nah, kalau misalnya itu kejadian bisa ditutup-tutupin akhirnya nggak ketahuan dan berhasil gitu ya. Yeah. Nah, coba kalau misalnya closingan kita biasanya pakai pantun berhasil nggak? Gimana tuh? Jadi biasa kalau kita closingan, kita tuh pasti lempar pantun. Oke. Dadakan, tanpa Wah. preparation. Gitu. Wah, Cobain ya. boleh. Lu lah gantian gue yang, Aduh, apa gue ya? yang ganteng. Kok ganteng? Apa ya? Jalan-jalan bareng Kak Mia. Ganteng. Ah, apa tadi? Jalan-jalan bareng Kak Mia. Kak Mia. Ah, Cakep. terus? Lu yang Nah, itu. gitu. Oke, weh. Gue suka Jalan-jalan. reaksi-reaksinya. Jalan-jalan bareng Kak Mia. Keluar dari WC lupa cebok. Oh, nggak langsung. Langsung jalan-jalan bareng Kak Mia. Nah. Kayaknya asik main Tamiya. Gue juga kepikirannya ke sana. Ya, soalnya kan masih sejaman kita Tamiya kan. Cuman gue ngerti maksud dia arahnya pasti Kimia. kimia. Oh, sesuai obrolan. Oke. Cuman tadi kalau gua nggak ngeh itu arahnya ke kimia pun gua pasti kepikirannya Tamiya. Tamiya. Soalnya tadi kita ngomongin mainan, Iya. jadi otak gue ke situ. Ya, itu ya bisa sih. Ya udah, bye bye. Thank you.